Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyunibe dengan NIM 4521947 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, sekarang saya akan membawakan materi dari mata kuliah Manajemen Perbankan dengan judul Konsep Dasar Perbankan. Nah, adapun submateri dari konsep dasar perbankan yaitu yang pertama pengertian uang dan bagian-bagian uang, yang kedua asal mula kegiatan perbankan, yang ketiga pengertian bank, yang keempat lembaga keuangan, yang kelima asuransi, dan yang terakhir pasar modal. Selanjutnya ada pengertian uang. Nah, menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Nah, sedangkan menurut A.C.P. Joe, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat digunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya ada benda-benda yang pernah menjadi uang. Nah, yang pertama yaitu ada manik-manik, beras, tembakau, kuda, pisau, timah, kertas, jagung, anggur, perak, emas, perunggu, batu besi, dan tembaga. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian uang. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana gambar siluet penari Bali yang akan berwarna hijau kekuningan di bawah sinar UV, angka 50.000 berbentuk garis melengkung dengan ukuran angka yang berbeda dapat dilihat dengan kaca pembesar. Logo BI akan terlihat bila diterawang ke arah cahaya, kemudian angka nominal akan terasa kasar bila diraba. Benang-benang pengaman bertuliskan BI 50.000 berulang-ulang serta akan berwarna. Nah, selanjutnya ada angka nominal 50.000 dalam persegi panjang akan terlihat berwarna hijau kekuningan di bawah sinar UV. Nah, yang terakhir ini ada nomor seri tidak simetris, terdiri dari 3 huruf dan 6 angka akan berwarna hijau dan orange di bawah sinar ultraviolet. Nah, selanjutnya yaitu spesifikasi uang. Nah, dapat kita lihat dari gambar di atas ini, gambar depan itu gambar utama dari Insinyur Soekarno dan Detrandes Muhammad Hatta. Nah, gambar belakang ini, gambar utamanya itu tari topeng Betawi dari DKI Jakarta, dan gambar latar belakang itu dari di Raja Ampat dari Papua, dan bunga anggrek bulan dari Puspa Pesona Indonesia. Nah, ukuran dari uang 100.000 rupiah ini yaitu 151 mm kali 65 mm. Bahan kertas khusus terbuat dari serat kapas, warna dominan merah, tanggal terbit 19 Desember 2016, penandatangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada mata uang dunia. Dapat kita lihat dari gambar tersebut. Inilah sebagian besar dari mata uang dunia. Nah, selanjutnya ada kriteria uang. Nah, yang pertama yaitu acceptability, artinya diterima secara umum yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya ada stability of value, artinya nilai uang stabil ataupun hanya berfluktuasi secara real. Yang ketiga yaitu elasticity of supply, artinya jumlah uang yang beredar pada suatu wilayah harus bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, durability, artinya daya tahan uang harus kuat. Yang kelima, portability, artinya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Dan yang terakhir, divisibility, artinya fungsi uang itu sendiri. Nah, selanjutnya ada fungsi uang. Nah, yang pertama yaitu sebagai satuan hitung, yang kedua sebagai alat tukar, yang ketiga sebagai standar pembayaran masa depan, dan yang terakhir sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, selanjutnya ada jenis dan klasifikasi uang. Nah, yang pertama yaitu ada material,
dalamnya itu uang logam dan uang kertas. Yang kedua, lembaga yang menciptakan yaitu uang kartal dan uang giral, dan wilayah berlakunya uang itu uang domestik dan uang internasional. Nah, selanjutnya ada teori uang. Nah, ada di sini ada dua teori dari teori uang. Nah, yang pertama ada teori uang statis, dan yang kedua ada teori uang dinamis. Nah, teori uang statis ini terbagi atas 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu teori metalisme, teori konvensi, teori nominalis, dan teori negara. Nah, selanjutnya teori uang dinamis ini terbagi atas 3. Yang pertama teori kuantitas, kedua teori persediaan kas, dan yang terakhir teori ongkos produksi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri uang palsu. Yang pertama yaitu tidak ada benang pengaman. Yang kedua, tidak ada gambar pahlawan setelah dites dengan sinar UV. Yang ketiga, tekstur kertasnya lebih halus dan tipis. Kemudian uang palsu memiliki warna yang lebih pucat. Nah, selanjutnya ini adalah 5 daftar orang terkaya di Indonesia. Ya. Yang pertama ada Budi Hartono dengan total kekayaan yaitu 20,5 miliar US dollar. Ada Michael Hartono dengan total kekayaan 19,7 miliar US dollar. Yang ketiga ada Sri Prakas Lohia dengan total kekayaan 6,5 miliar US dollar. Yang keempat ada Prajoyo Pangestu dengan total kekayaan 6,5 miliar US dollar, dan yang kelima ada Khairul Tanjung dengan total kekayaan 4,8 miliar US dollar. Selanjutnya ada pengertian bank. Nah, pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, selanjutnya ada menurut Kasmir, yaitu bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Apa sih itu pentingnya bank? Nah, yang pertama yaitu sebagai pengumpul dana dari SSU dan penyalur kredit kepada DSU. Yang kedua yaitu tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis. Yang keempat, penjamin penyelesaian perdagangan dalam dan luar negeri. Yang kelima, penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi. Nah, selanjutnya ada sejarah perbankan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, bank pada zaman Hindia Belanda yaitu di The Postpac Bank. Yang kedua yaitu The Javase Bank, dan yang ketiga Eskomto Bank. Dan sejarah perbankan yang ketiga itu bank yang dimiliki warga pribumi Cina, Jepang, dan Eropa. Itu ada Batavia Bank, The Bank of China, dan Bank Nasional Indonesia. Dan yang terakhir yaitu bank di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, yang pertama yaitu ada Bank Negara Indonesia, Bank Dagang Negara atau Eskomto Bank, dan ada Bank Rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pada lembaga keuangan. Nah, apa sih itu lembaga keuangan? Jadi menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792/90, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan perhitungan, penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan.
Nah, yang kedua yaitu lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Nah, selanjutnya ada fungsi lembaga keuangan. Yang pertama ada kepercayaan, dua, tabungan, asuransi, pembayaran kredit, investasi, perantara, dan sebagai penjaminan. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Keuangan ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ada lembaga keuangan bank, dan yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, yang termasuk dalam lembaga keuangan bank yaitu Bank Sentral, Bank Umum Syariah, dan BPR. Dan yang termasuk lembaga keuangan bukan bank yaitu asuransi, leasing, pembiayaan konsumen, pegadaian, anjak piutang, modal ventura, kartu plastik, dana pensiun, dan pasar modal. Selanjutnya yaitu asuransi. Nah, asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Nah, asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang tertanggung. Nah, selanjutnya ada contoh perusahaan asuransi. Dapat kita lihat pada gambar tersebut apa yang termasuk dalam contoh perusahaan asuransi, yaitu yang pertama ada Allianz, Prudential, Adira Insurance, Puri Asi, AIJ, dan PT Asuransi Aya Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian pasar modal. Nah, menurut Husman, tahun 2003, pasar modal adalah pasar instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Nah, selanjutnya ada pengertian pasar modal secara umum, yaitu suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Nah, selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama yaitu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang kedua menyediakan pembiayaan jangka panjang, yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Next, sekarang ada sekuritas atau efek yang diperdagangkan. Yang pertama ini ada saham, kedua ada saham preferen, ketiga waran, yang keempat obligasi, dan yang terakhir REIT. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi modal atau capital market. Nah, yang pertama ada fungsi ekonomi, yaitu menyediakan fasilitas atau wahana untuk mempertemukan yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. Yang kedua ada fungsi keuangan, yaitu memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan, return. Nah, terima kasih. Sekian dari pembawaan materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.